Oras selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku datang sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sesat kini tak kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus
epistel pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kita membaca secara responsoria. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan di dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu, kubicarakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu, tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami hati damai, menikmati rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan dasar persekutuan kita untuk ibadah pada hari ini, yakni di Minggu 2 Epifanias, dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pendataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah tiba pada Minggu Epifanias 2 di tahun 2026 ini. Firman ini menekankan tema di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Minggu Epifanias artinya menekankan penyataan Allah dalam dunia ini dan kehidupan manusia. Allah menatakan dirinya melalui peristiwa semesta beserta isinya, alam dan manusia. Penyataan Allah inilah yang merupakan ucapan syukur Paulus kepada Allah, sebagaimana ia jelaskan kepada jemaat di Korintus. Ucapan syukur ini lebih karena karya dan pemeliharaan Allah kepada jemaat Korintus. Kasih itu diberikan kepada jemaat Korintus di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari, Yesus Kristus yang membuat jemaat Korintus kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan pengetahuan, tidak berkekurangan karunia, dan akan diteguhkan sampai akhir zaman, yakni hari Tuhan. Kasih karunia Tuhan menegaskan bahwa Allah itu setia dan memelihara mereka tetap tidak bercatat. Menunjukkan dasar iman yang kuat pada kesetiaan dan karya Allah, bukan pada diri sendiri atau jemaat. Intinya adalah iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan, menguduskan, dan memelihara hingga kesempurnaan. Oleh teks firman ini, saudara-saudari, sekarang kita membicarakan tentang kota Korintus di lingkungan di mana jemaat dikuatkan Paulus melalui teks firman ini.
pada saat Paulus menasihati jemaat Korintus, kota Korintus berada di bawah kepemimpinan gubernur Romawi yaitu Galio sekitar 55 Masehi. Yang saat itu kota ini berkembang sangat pesat dalam hal perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Jemaat Kristen di kota Korintus baru saja terbentuk dan bertumbuh. Di situasi jemaat yang masih muda seperti itu, mereka ikut menikmati suasana kemajuan kota itu. Dan inilah alasan Paulus mengatakan mereka sebagai jemaat yang tidak berkekurangan dalam satu karunia. Atas situasi kota Korintus, jemaat Kristen di kota itu sangat beruntung. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi congkak dan puas diri. Sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Dalam jemaat terjadi berbagai penyimpangan moral, seperti perilaku seksual yang menyimpang, praktik penyembahan berhala, ketamakan, dan perselisihan. Termasuk munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak iman jemaat. Saudara-saudari, tentang munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan yang merusak iman jemaat. Ini sangat terkait dengan sangat bersemangatnya banyak orang terhadap pengajaran kekristenan, terutama mengistilahkannya sebagai panggilan Tuhan kepada orang-orang yang mengikutinya. Tidak sekedar menjadi penggemarnya, tetapi menjadi pengikut, artinya menjadi orang yang mau diajar dan belajar dengan disiplin. Panggilan itu tentu kita ketahui dan maknai dengan jelas dan sungguh. Bahkan ada kerinduan agar kita tidak hanya menjadi murid, kita merindukan untuk berbagi Injil dan berbagi hidup kepada orang lain. Sehingga mereka pun menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sendirinya ciri, tipe, dan pola murid yang merindukan, yang memuridkan dari kitab surat 1 Korintus, yakni yang pertama, pelayan Paulus di kota Korintus, di tengah situasi kota itu yang peradabannya telah berkembang, perdagangan sudah maju, dan masyarakatnya, penduduknya hidup dalam keyakinan yang beragam dan sangat berpengaruh kuat. Banyak bangunan kuil-kuil dan patung-patung di sana. Salah satu yang dipuja adalah dewa Aphrodite Yunani. Dengan cara menyembah sang dewi adalah dengan melakukan hubungan seksual dengan para pelacur bakti. Terjadi kehidupan seks bebas dan maraknya persembahan dan persembahan daging korban kepada dewa-dewa. Pasal 5 sampai 10 kitab 1 Korintus. Jadi di Korintus dilayani Paulus pada perjalanan misi kedua setelah mengunjungi Athena, satu pelayanan yang tampaknya syarat dengan tantangan dan tekanan. Ada firman Tuhan yang diberikan secara khusus dalam suatu penglihatan kepada Paulus di kota ini. Hanya terjadi di sini selama perjalanan misi Paulus yang pertama sampai yang ketiga. Paulus tinggal selama 18 bulan di Korintus. Pada suatu hari, ia harus meninggalkan Korintus dengan segera karena ada orang-orang Yahudi yang hendak menyeretnya ke pengadilan, ke hadapan gubernur Galio. Maka ia pun meninggalkan kota ini. Paulus disertai oleh Aquila dan Priscilla. Hingga di Efesus, jemaat Korintus tumbuh dengan pesat. Dan tapannya ada Petrus, Kefas, dan Apolos yang juga melayani di kota ini. Pengaruh dari manusia lama dan lingkungan sehari-hari yang tidak kondusif, karunia-karunia yang beragam, pengidolaan pemimpin yang berlebihan atas tokoh tertentu, masalah-masalah yang muncul dalam hubungan dengan sesama, dalam komunitas jemaat, semua ini memunculkan berbagai keadaan yang sangat tidak membangun. Paulus menulis surat kepada jemaat yang tampak amburadul dengan berbagai masalahnya, ketidakdewasaan dalam spiritualitas, perselisihan, bahkan cenderung terjadi perpecahan dalam tubuh jemaat itu. Yang kedua,
Di tengah situasi seperti inilah, Paulus tetap bersemangat menolong dan mendorong jemaat untuk bertumbuh dewasa dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengaruh besar pada tanah Yunani. Paulus melihat dan memahami dan menyapa jemaat Korintus yang merupakan jemaat Allah. Jemaat ini adalah milik Allah sebab dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang aktif bekerja di dalam Yesus Kristus menguduskan pribadi-pribadi ada di dalam jemaat dari kondisi awal yang berdosa. Makna dikuduskan adalah dipilih, dipisahkan dan menjadi milik Allah. Sebuah status dan posisi yang sungguh mulia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang-orang ini berada di Korintus, kota yang berdosa. Namun orang-orang ini sudah dikuduskan menjadi orang kudus, keberadaan pribadi yang sungguh mulia. Kekudusan ini terjadi secara individual, tetapi mereka membangun diri dalam komunal. Orang-orang kudus seharusnya tidak terpecah, tetapi bersatu dalam kebersamaan, berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai jemaat adalah kasih karunia yang damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dua penyertaan Allah yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun dan disebabkan oleh apapun di bumi ini. Hanya Allah yang dapat menganugerahkannya. Saudara-saudari, Paulus melanjutkan dengan menulis sebuah doa bahwa ia senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas jemaat Korintus. Karena Allah menganugerahkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus kepada jemaat. Oleh karena itu, saudara-saudari, jemaat dijadikan kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Semuanya adalah dalam kekudusan, kebenaran, dan kesaksian tentang Yesus Kristus yang diteguhkan. Sebuah kehidupan spiritual yang berkaya. Yang kedua, jemaat tidak kekurangan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat tidak dalam sedang keadaan berkekurangan. Satu kalinya pun selama menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak berkekurangan. Yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus akan mengubah jemaat sampai pada kesudahannya. Sehingga tidak akan bercatat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Allah yang memanggil jemaat ke dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah setia. Kita disegarkan untuk memaknai posisi dan status kita yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, perkataan di dalam Kristus digambarkan bukan seperti seorang di dalam ruangan, tetapi seperti akar pohon di dalam tanah dan seperti ikan di dalam air. Di dalam Yesus Kristus berarti menyatu dengan Dia. Tidak dapat dipisahkan. Kasih karunia yang Allah anugerahkan sangat istimewa. Sebab Ia memulai dengan pengudusan, menyatukan tiap-tiap orang kudus menjadi satu tubuh di dalam anaknya. Menyertai, memperkaya, meneguhkan, memelihara. Semua itu dilakukannya oleh Allah yang setia. Yang kedua, pola hidup sebagai orang yang dipisahkan dari dunia ini untuk Allah. Diawali dengan Paulus dengan menanamkan fondasi yaitu Yesus Kristus. Dan ia mendorong setiap orang untuk membangun dirinya menjadi bait Allah. Maka roh akan diam di dalamnya. Tentu bukan dengan hikmat dan kekuatan diri sendiri, tetapi Allah lah yang mengerjakan. Dan jemaat memberi respon terhadap beberapa nasihat dan panutan dari Paulus. Yang kedua, munculnya masalah dalam komunitas jemaat bersumber dan berawal dari pribadi yang belum dewasa di dalam Kristus. Yang diberi istilah oleh Paulus yaitu manusia duniawi yang memunculkan iri hati. Perselisihan yaitu pola hidup manusiawi. Menyebabkan Paulus mengatakan bahwa di dalam dirinya ia memiliki pikiran Kristus. Mempunyai pikiran Kristus merupakan suatu hal yang perlu diutamakan. Agar seseorang yang sudah dipisahkan
dari dunia, tidak lagi berpikir dengan cara dunia, dan tidak memiliki pikiran manusiawi, melainkan membangun diri dengan pikiran Kristus. Bangga dengan karunia masing-masing. Cara menghindarkan diri dari perpecahan adalah jangan keliru memandang dan mengelola pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Dan jika ini terjadi, maka akibatnya jemaat akan berantakan. Dan kondisi serupa inilah yang bisa dan mungkin sedang terjadi dalam jemaat kini. Tidak hanya dalam jemaat, tetapi dalam keluarga. Hal yang tidak bisa ditepis bahwa banyak jemaat dan keluarga Kristen sekarang pecah karena penyebab yang serupa. Oleh karena itu, marilah menyadari bahwa semua yang kita miliki, kekayaan, pengetahuan, jabatan, dan apapun itu adalah anugerah Allah. Kalau kita memiliki hal itu, semua itu hanya karena kepercayaan. Setiap saat Allah mengambilnya dari kita dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, marilah menggunakan semua yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan, sembari menantikan kedatangannya. Kiranya Dia dapat mendapati kita dengan setia. Yang berikut, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah setia, yang memanggil kita bagi pelayanan di semua bidang kehidupan kita. Ialah Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk mengikutinya adalah Bapa sendiri. Bapa memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya dan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dipanggil oleh Tuhan Yesus. Pelayanan kita dalam kehidupan kita terutama karena kita dipanggil oleh-Nya, dan ketika kita mendengar firman-Nya pun kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena keinginan kita, bukan juga oleh karena perbuatan kita, tetapi Allah sendiri yang memanggil kita. Dan waktu Tuhan memanggil, maka ada orang-orang yang respon, terpanggil. Dan lebih luar biasa lagi, bahwa ada orang-orang yang secara khusus dikhususkan. Secara khusus Tuhan membawanya untuk menjadi orang pilihannya, untuk melayani. Di dalam kerajaan Allah, anak-anak itu adalah kita semua, saudara-saudari. Sekalipun dia anak, dia melayani sebagai hamba. Tuhan Yesus pun disebutkan, hambaku akan berhasil. Waktu kita diangkat menjadi anak, semuanya dipilih dan dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Apapun penebutan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebenarnya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Karena hanya ada dua, kalau bukan hamba Tuhan, berarti hambanya iblis. Tidak ada area di wilayah abu-abu. Di zaman ini tidak ada wilayah abu-abu. Hanya terang atau gelap. Tidak ada wilayah tengah. Jadi, akhirnya saudara-saudari sesuai tema ini, makna di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Oleh karena itu, khotbah ini meminta kita kekayaan dalam Kristus, kita sebagai jemaat diperkaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam pengetahuan, melalui Yesus Kristus. Ini adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Sehingga kita pun tidak kekurangan di karunia apapun. Yang kedua, penantian dan peneguhan bahwa kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Allah yang meneguhkan kita sampai akhirnya menjadikan kita tidak bercatat pada hari Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan Allah. Ayat kunci adalah Allah itu setia yang olehnya kamu dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Kesetiaan Allah menjadi dasar pengharapan dan kekuatan kita. Yang berikut, fondasi iman kita sekarang ialah keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Kristus adalah pusat segalanya. Tanpa Dia tidak ada iman kekristenan kita. Hidup kudus, kita menjadi kudus bukan karena diri kita, tetapi karena apa yang Allah lakukan dalam Kristus, menghapus dosa kita. Ini adalah anugerah yang menuntun hidup kita kudus dan memuliakan Allah. Saudara-saudari, kiranya kita diberkatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga,
Terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami diperkaya dan diperdalam dalam hikmat dan kebijaksanaan atas firman-Mu. Dalam panggilan kami yang kudus untuk melayani Engkau bersama Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kuatkan kami dalam kesetiaan kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu juga. Berkati kami semuanya. Hanya ke dalam tangan penghasihan-Mu saja kami serahkan kehidupan kami. Tanpa Engkau bersama dengan kami, kami tidak dapat berjalan selangkah pun. Tetapi karena Engkau yang menguatkan kami, itulah kebahagiaan dan sukacita kami. Berkatilah jemaat-Mu juga di awal tahun ini, dalam perjalanan kehidupan kami di tahun 2028 ini. Tidak ada yang kurang satu apapun dalam penghayatan iman kami kepada kuasa-Mu. Itulah yang kami harapkan ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, hanya anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang kami boleh andalkan dalam kehidupan kami. Dan berserahlah kami kepada anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anakku. Terima kasih ya Allahku atas keselamatanmu. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Marilah kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber karunia dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu dan tetaplah bersemangat dan bertekun dalam doa. Amin.